Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari mengenai memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita coba amati di sini pada gambar 2.8a ada garis L1, L2, L3 dan L4. Pada gambar 2.8b ada garis M1, M2, M3 dan M4. Serta pada gambar 2.8c ada garis M1 dan garis M2. Berdasarkan gambar 2.8 dapat ditulis beberapa garis sebagai berikut, yaitu garis-garis yang sejajar, garis yang tegak lurus, dan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan di sini garis L1, garis L2, garis L3 dan garis L4 ini merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian gambar 2.8b garis M1, garis M2, garis M3 dan garis M4 ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, garis L1, L2, L3 dan L4. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah M1, M2, M3 dan M4. Sekarang garis yang tegak lurus sumbu X, garis M1, M2, M3 dan M4 ini adalah garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Jadi M1, M2, M3, M4 ini sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Sedangkan L1, L2, L3, L4 ini tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi L1, L2, L3, L4 ini sejajar sumbu X dan memotong sumbu Y. Garis-garis yang tegak lurus sumbu X adalah M1, M2, M3, M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah L1, L2, L3 dan L4. Sekarang garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y adalah garis N1 dan garis N2. Di garis N1 dan garis N2 ini memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, atau tidak sejajar sumbu X juga tidak sejajar sumbu Y. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y N1 dan N2. Sekarang kita masuk pada contoh 2.1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat lagi bagaimana garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y, atau garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nih, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y atau tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y adalah ini garis N1, garis N2. Untuk menjawab pertanyaan contoh 2.1, langkah pertama kita gambar koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu
kita tentukan titik A 3, min 5. 3 itu adalah X, ini 3, kemudian negatif 5 ini adalah sumbu Y sini. Maka kita temukan 3 titik tarik ke bawah, 5 tarik ke kanan. Jadi ini adalah titik A 3, min 5. Sebagaimana di awal bahwa garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y itu berarti garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi bentuknya seperti ini. Bisa juga bentuknya seperti contoh garis N1, N2 tadi. Bisa seperti ini. Karena ini nggak pakai penggaris jadi nggak lurus, tapi kalian nanti kalau membuat di buku harus pakai penggaris. Jadi di sini ini juga memotong sumbu Y dan sumbu X. Bermacam-macam. Boleh seperti ini juga. Boleh seperti ini juga. Nah, ini juga memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Ini adalah untuk contoh garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y, atau memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Kita lanjutkan contoh 2.2. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kuncinya tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y berarti sama dengan contoh 2.1. Jadi di sini kita buat garis M dan garis N yang sejajar. Jadi jaraknya ini selalu sama, tidak boleh tambah mengerucut. Jadi selalu sama, tidak akan pernah bertemu garis ini. Bisa juga yang hadap ke sini, ya. Ini adalah garis M dan garis N yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan tidak tegak lurus sumbu Y, atau memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Selanjutnya contoh 2.3. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6 dan C -5,2. Yang A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, lakukan prosedur berikut atau langkah-langkah berikut. Langkah pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Ini kita buat koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, dan ada 4 kuadran. Kuadran 1, jadi ini kuadran 1, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Langkah kedua, gambarlah titik A 3,2, B 3,-6 dan C -5,2 pada bidang koordinat kartesius.
titik A 3,2, jadi sumbu X nya 3, sumbu Y nya 2, 3,2. Titik A letaknya di sini. Kemudian titik B 3,-6, 3 ini miliknya sumbu X, ini 3, kemudian sumbu Y nya 6, -6, jadi titiknya berada di sini. Yang ketiga titik C negatif 5,2, negatif 5 ini sumbu X, jadi kita selalu mencari koordinat titik itu sumbu X dulu, negatif 5, kemudian sumbu Y nya 2 di sini, berarti kita tarik, berarti titik C terletak di sini. Itu langkah yang kedua. Langkah ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C, seperti gambar berikut. Ini garis yang melalui titik AB yang warna hijau ini, kemudian garis yang melalui titik BC yang warna merah ini, dan garis yang melalui titik AC yang warna biru. Kemudian pertanyaannya tadi, jika dibuat garis melalui titik A, kedudukannya terhadap sumbu X bagaimana? Jika dibuat garis titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Mulai untuk garis yang melalui titik sumbu A dan B, kedudukan terhadap sumbu X nya di sini, berarti kedudukannya adalah tegak lurus. Jadi garis AB tegak lurus dengan sumbu X, sedangkan dengan sumbu Y sejajar. Jadi garis AB ini sejajar sumbu Y. Sekarang bagaimana kedudukan garis AC yang warna biru ini? Garis AC kedudukannya terhadap sumbu X adalah sejajar, sedangkan terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Sedangkan untuk garis yang melalui titik BC yang berwarna merah ini adalah tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar sumbu Y, atau memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Itu penjelasan berikut. Nah, ini garis melalui titik A dan B tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Garisnya melalui titik A dan C sejajar sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Itu materi yang bisa Bu Cucu berikan mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa digunakan untuk panduan menjawab soal-soal online yang akan saya berikan. Tetap semangat meskipun kita harus belajar di rumah. Salam sehat. Sehari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.